Cerita ini dimulai dengan Fan, sang tokoh utama, yang dihantui mimpi buruk tentang hewan rohnya. Seekor ikan raksasa yang pernah menyebabkan kekacauan dan pertikaian antar manusia karena tak terkendali. Setelah itu, kisah beralih ke aula leluhur, tempat ayah Fan, Vio, memberikan perpisahan terakhir sebelum Fan menjalani ujian kekuatan spiritual. Jika berhasil, Fan akan naik ke peringkat A, sebuah pencapaian luar biasa. Beberapa murid Vio kemudian datang menyemangatinya, ikut mengantar Fan menuju lokasi ujian. Fan melangkah keluar, disambut oleh murid-muridnya yang membungkuk hormat, sementara beberapa burung raksasa beterbangan di langit. Salah satu dari mereka mendarat di hadapannya, memungkinkan Fan menaikinya dan terbang menuju langit bersama rombongan murid. Perjalanan mereka membawa mereka ke kota yang sedang meriah menyambut ujian besar itu. Tujuan mereka adalah Pangkalan Baijang, tempat ujian akan dilaksanakan. Di sana, kerumunan besar telah berkumpul, dan 3 orang juri tengah berdiskusi mengenai tim Fan. Salah satu juri, Bei, menyebut bahwa meskipun Fan berasal dari keluarga terpandang, ia pernah gagal dalam ujian serupa. Namun, berkat kerja kerasnya, ia berhasil mencapai peringkat B. Bei mengakui keahlian Fan dalam mengendalikan hewan roh. Tak lama, Fan berkumpul dengan murid-muridnya dan bertanya kepada Duan apakah ia masih mengingat kata-katanya dulu. Duan menjawab yakin, kita akan menjadi yang terkuat di dunia. Fan kemudian memasuki arena ujian dan memanggil kekuatan spiritualnya, seekor paus raksasa yang membuat seluruh penonton terperangah. Lawannya tak tinggal diam, memanggil roh raksasa yang menyerang balik tanpa ragu. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Paus itu sempat menangkap sang raksasa, namun lawannya melawan dengan keras, melempar paus itu hingga hampir mengenai para penonton. Fan segera mengendalikannya dan menyelamatkan mereka, membuat semua orang kagum. Tapi pertarungan belum selesai, raksasa itu berubah menjadi raksasa api dan melancarkan serangan dahsyat. Fan menyebut roh pausnya sebagai paus hitam abadi. Kedua makhluk itu saling bertarung sengit hingga akhirnya paus hitam berhasil menjatuhkan lawannya, disambut sorakan gemuruh dari penonton. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi horor. Paus hitam yang terluka tiba-tiba berubah menjadi bangkai membusuk yang menyerang penonton. Fan panik dan berusaha membatalkan pemanggilan, tapi gagal. Paus itu justru menelannya bulat-bulat. Dalam perut makhluk itu, Fan mengalami penglihatan panjang, tentang hidupnya, masa kecilnya, rahasia keluarga, hingga pertemuannya dengan Duan, Lou, dan murid-muridnya. Semua ingatan itu tersimpan dalam gulungan reinkarnasi. Sebuah suara mengatakan, jika ia menentang takdir, maka ia akan diberi tubuh muda baru dan kesempatan memperpanjang hidup fana. Saat tersadar, Fan menemukan dirinya telah berubah, penampilan dan pakaiannya tak lagi sama. Ia mencoba memanggil pausnya, Zinian, namun tak berhasil. Saat melihat bayangannya di sungai, ia sadar betapa asing dirinya kini. Sebelum sempat memahami semuanya, beberapa pengawal mendatanginya dan menangkapnya. Ia pun dilempar ke dalam penjara. Di sana, Fan menyadari ia harus memulai hidup dari awal. Ia mencoba memanggil hewan rohnya, tapi yang muncul hanyalah makhluk-makhluk aneh dan lemah. Seekor anjing boneka yang buang air sembarangan, dan roh tanaman yang menjerat anjing itu dengan rantingnya. Fan hanya bisa mengeluh dan menyuruh mereka pergi karena penjaga sedang mendekat. Penjaga yang masuk mencium bau aneh dari anjing itu dan segera membawa makhluk itu kepada Putri Bei. Dalam perjalanan, Fan mencoba bertanya maksud sang putri, namun dijawab dingin. Setibanya di tempat Bei, Fan diam-diam membebaskan dirinya dan menyembunyikan tangannya sebelum penjaga pergi. Ia lalu mendekati Bei, dan memanggilnya dengan nama barunya, Leu. Bei menatap Leu dan bertanya, kau tahu kenapa aku membiarkanmu hidup? Leu menjawab, karena kau baik, dan memberiku kesempatan memperbaiki kesalahanku. Namun Bei menatap tajam dan berkata, berani-beraninya kau meracuni minumanku dan merencanakan pengkhianatan. Aku tak pernah dihina seperti ini seumur hidupku. Ia lalu menambahkan, membunuh Leu tidak akan memuaskan hatinya. Sebagai gantinya, ia akan menjadikan Leu pelayannya seumur hidup, menyiksanya kapanpun ia mau. Leu menolak keras. Ia mengakui dirinya hanyalah anak manja yang tak mampu melayani siapapun. Ia mencoba pergi, tapi Bei tak membiarkannya dan menyerangnya dengan kekuatan spiritual. Leu pun memanggil hewan rohnya. Bei tertawa, meremehkan makhluk-makhluk lemah itu. Namun, saat ular Bei menyerang, anjing itu melompat menghindar dan membalas. Roh rumput Leu ikut membantu, menjebak ular itu. Ular itu lalu membalas lebih ganas, berubah menjadi ular api dan membakar roh rumput. Anjing itu pun terluka parah, hingga Leu menarik mundur semuanya. Bei menghina Leu karena terlalu peduli pada hewan rohnya, lalu memukulnya hingga jatuh ke dalam air. Dalam pikirannya, Leu pasrah dan merasa ia akan mati lagi, hingga di dalam air, ia melihat Zinian, ikan kesayangannya.
Saat Bei tengah membersihkan sepatunya, Leu tiba-tiba muncul dari air, mengejutkan Bei. Ia melihat seekor ikan lele besar di samping Leu dan terkejut menyadari bahwa ikan itu kini menjadi hewan roh barunya. Bei menyindir, pilihan yang bodoh. Bukankah ikan itu pernah berubah menjadi paus besar dan kehilangan kendali di turnamen puncak tahun lalu? Tuan Paus dituduh sebagai makhluk yang najis karena telah membunuh tuannya. Namun, Leu menjelaskan bahwa hal itu merupakan sebuah kesalahan, sebuah kecelakaan semata. Ia mempertanyakan siapa yang berani mengklaim mengetahui kebenaran kejadian tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwa organisasi telah memerintahkan pembunuhan terhadap semua ikan lele, padahal ikan lele ini milik saudara kandungnya dan merupakan satu-satunya yang tersisa di desa. Leu menekankan bahwa hanya Fan yang dapat membesarkannya, dan ikan tersebut tidak berguna bagi orang lain. Ia pun meminta agar lawan bicaranya tidak menganggap bahwa kemarahan telah reda. Namun, ucapan itu justru memicu amarah orang tersebut, yang kemudian memukul Leu menggunakan seekor ular. Dengan sigap, Liu menangkap ular itu dan memerintahkan Zinian untuk memakannya. Zinian berhasil menggunakan kekuatannya untuk melahap ular tersebut, yang membuat semua orang tercengang. Lou kemudian muncul dari air dan segera melarikan diri, namun ia dikejar oleh serigala dan para prajurit. Ia terus berlari hingga mencapai persimpangan jalan, lalu melompat dan menggunakan roh rumput untuk berpindah ke sisi lain. Tak lama setelah itu, salah satu pengawal bernama B datang dan menyampaikan permohonan maaf karena gagal menangkap Lou. Hal tersebut membuat BI sangat murka. Ia bersikeras bahwa Lou harus ditangkap hidup atau mati. BI menyatakan bahwa ia belum pernah merasa dipermalukan seperti ini sebelumnya. Lalu, saudara laki-laki BI mendekatinya dan menanyakan siapa yang hendak ia bunuh. Sementara itu, Leu terbangun dari tidurnya dan mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Di tempat lain, BI mengeluhkan kepada kakaknya tentang penghinaan yang ia alami serta pencurian ikan lele oleh Lou. Ia pun meminta agar kakaknya membalas dendam. Kakaknya murka setelah mengetahui bahwa Lou telah mencuri ikan tersebut. BI lalu bertanya, apakah itu yang paling penting bagimu? Ia menyayangkan mengapa ikan lele yang kuat itu tidak diberikan kepadanya. Kakaknya menjawab bahwa ular miliknya tidaklah kuat, dan bahwa ia sebenarnya bisa mengalahkan Lou jika saja ia lebih fokus. Ia juga mengatakan bahwa keterampilan BI masih bersifat naluriah semata. Sebelum pergi, kakaknya menambahkan bahwa menurutnya BI belum cukup kuat, dan bahwa gurunya baru akan menyembuhkannya ketika ia telah mencapai kekuatan yang memadai. Namun, ada satu pengecualian, Fan. Hanya Fan yang mengetahui kekuatan sejati dari ikan tersebut. Jika Fan memang sudah tiada, maka tak seorang pun akan tahu rahasia ikan itu. Kakaknya pun menganggap bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan hanya akan menjadi beban dan pada akhirnya harus disingkirkan. Di sisi lain, Lou memanggil Zinian dan menyampaikan bahwa orang-orang menganggap dirinya tidak berguna, itulah sebabnya mereka mencoba membunuhnya. Namun, hanya Zinian yang mengetahui kekuatan sejatinya karena ia memahami rahasia kekuatan tersebut. Lou meminta Zinian untuk tidak menyerah pada kenyataan dan agar ia membuktikan kekuatannya. Ia mengingatkan bahwa di kehidupan sebelumnya mereka telah gagal. Kini, ia meminta janji bahwa di kehidupan ini Zinian akan menanggung segala akibat dan merebut kembali semua yang telah hilang. Kemudian kita berpindah ke Duan dan Zhou yang sedang berada di sebuah penginapan. Mereka meminta staf penginapan untuk menyediakan hewan tunggangan yang dapat membawa mereka ke kota. Tak lama, Leo datang dengan permintaan serupa dan memperkenalkan diri sebagai anggota aliran Ling Chouwo, yang langsung menarik perhatian staf. Namun, ketika diminta bukti afiliasi, Leo tidak memiliki apa-apa selain gerakan tangan yang membingungkan staf, sehingga staf tersebut memeriksanya melalui kamus. Ragu apakah Leo benar-benar dari sekte tersebut atau hanya lupa, staf meminta Leo mengulangi gerakan itu, namun Leo menolak dengan tegas. Setelah staf yakin bahwa Leo memang berasal dari sekte tersebut, Leo meminta tunggangan seperti elang bersayap atau macan tutul cepat. Namun, ia terkejut saat mendengar bahwa sektenya telah dihapus dari daftar resmi. Akhirnya, ia hanya mendapatkan seekor babi besar yang sulit dikendalikan. Dalam perjalanan, Leo mengenang kabar tentang sektenya yang diturunkan dari peringkat B dan dihapus karena kematian tuan mereka. Kemudian, kita berpindah ke Linga Wing, di mana makanan berlimpah telah disiapkan oleh para juru masak. Duan terkejut melihat banyaknya makanan tersebut dan menyadari bahwa mereka tidak boleh menyia-nyiakannya karena kondisi yang sulit. Leo lalu mengunjungi pusat perawatan hewan spiritual di sayap Ling Chouwo dan menyerahkan hewan spiritualnya untuk dirawat. Ia juga meminta buku tentang keterampilan pertahanan dengan gelembung. Buku tersebut ternyata merupakan satu-satunya salinan yang tersisa. Saat Leo hendak mengambilnya, seorang petarung muncul dari belakang dan menuntut buku itu, bersedia membayar 3 kali lipat. Namun, staf menolak permintaan tersebut karena Leo yang lebih dahulu datang.
Petarung itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Shu, merasa kesal. Leo menengahi dan memintanya untuk berhenti, mengejutkan Shu karena ternyata mereka saling mengenal. Shu kemudian mengajak Leo makan bersama. Leo makan dengan sangat cepat hingga Shu bertanya kapan terakhir kali ia makan dan kemana saja ia selama ini. Leo menjawab bahwa ia hanya merawat anjing dan menanam mawar. Ia juga ingin meminta maaf kepada Shu, namun Shu merasa ada yang aneh karena Leo tidak bersedia minum bersamanya. Shu menantang Leo minum, dengan syarat bahwa jika Leo menang, ia boleh meminta apa saja. Leo teringat masa lalunya saat masih bernama Fan, ketika ia minum bersama timnya untuk pertama kali. Dulu, ia tidak tahan alkohol, tapi kini ia mampu minum banyak tanpa efek apapun. Shu yang tak mampu menandingi Leo merasa terkejut. Leo lalu melepaskan seorang gadis yang ditawan Shu. Ia senang karena berhasil menguasai keterampilan gelembung dan berniat menemui teman-teman lamanya, sementara gadis tersebut menatap kepergiannya. Di tempat lain, beberapa pencuri menyusup ke sayap Ling Chowo dengan niat merebutnya. Salah satu pejuang dari Lingao terluka, dan Duan segera diberitahu. Ia langsung keluar dan memperingatkan para pencuri, tetapi mereka menolak mundur. Mereka menampilkan hewan spiritual mereka, dan Duan memanggil kucing hitam bernama Hei yang menyerang dengan kecepatan luar biasa. Sayangnya, salah satu pencuri menyergap dan hendak melukai Leo, namun Hei menyelamatkannya walau harus mengorbankan nyawanya. Duan sangat terkejut dan berduka. Leo akhirnya tiba di sayap Ling Cho dan terkejut melihat kehancuran yang terjadi dalam waktu hanya 1 tahun. Ia menangkap salah satu pencuri dengan giginya, lalu melemparkannya. Duan datang menyelamatkannya, tapi musuh sempat mencuri gadis tersebut. Namun, anjing Leo tiba-tiba muncul dan mengencingi para pencuri dan naga, mencegah mereka bertindak lebih jauh. Leo maju menghadapi para pencuri itu dan dengan tegas menyuarakan keberaniannya. Ia mengecam tindakan mereka yang berani menyakiti para muridnya, dan mempertanyakan siapa yang berani menantang kekuatan Ling Hawing. Salah satu pencuri kemudian memerintahkan naga peliharaannya untuk menyerang anjing spiritual milik Leo. Namun, yang mengejutkan semua orang, anjing tersebut berhasil mengalahkan naga besar itu dengan 1 pukulan. Mereka terheran-heran, bagaimana mungkin seekor anjing yang tampak lemah mampu menaklukkan naga sehebat itu. Ternyata, hal tersebut terjadi karena anjing itu lebih dulu buang air kecil pada naga tersebut, yang secara misterius memengaruhi kekuatannya. Setelah itu, para pencuri memanggil hewan spiritual mereka untuk menyerang Leo dan rekan-rekannya. Namun, Leo berhasil meloloskan diri sambil memancing mereka keluar agar bisa melawan mereka bersama Gen Yun tanpa menarik perhatian. Saat mereka tiba di luar, para pencuri terkejut karena tidak menemukan satupun hewan spiritual mereka. Leo dengan tenang memberitahu mereka bahwa Gen Yan telah memakan semuanya. Mendengar hal itu, para pencuri ketakutan. Mereka memperingatkan bahwa memelihara Gen yang dilarang karena insiden besar di masa lalu. Namun Leo dengan tenang mengancam bahwa ia bisa memerintahkan Gen Yan untuk memakan mereka juga, yang membuat para pencuri segera melarikan diri. Setelah kejadian itu, Ju mendekati Leo tanpa menyadari identitas aslinya. Leo memeluk Ju dan hampir mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Namun ia mengurungkan niat tersebut karena teringat bahwa orang yang menjebaknya dulu adalah seseorang yang dekat dengannya. Ia hanya mengatakan bahwa Ju mengingatkannya pada seorang sahabat, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Leo. Ju berterima kasih atas bantuan Leo. Leo kemudian masuk untuk memeriksa kondisi anggota tim lamanya. Sementara itu, Ju mulai curiga bahwa Leo mungkin adalah Fan, meski ia belum bisa memastikannya. Setelah itu, Ju memperkenalkan Leo kepada anggota sayap lainnya. Leo menyambut mereka dengan hangat, meski suasana sangat muram akibat kejadian sebelumnya. Ju kemudian pergi untuk memeriksa kondisi Duan. Semua orang berduka atas kematian Himmi. Leo pun teringat kembali pada pertemuannya yang pertama dengan Haye, saat Fan memintanya untuk menjaga Haye karena ia mencintainya. Kembali ke masa kini, Duan menyatakan keputusannya untuk meninggalkan klan. Ia merasa tak ada lagi yang tersisa setelah hewan spiritual mereka mati, dan tak melihat harapan di sayap Lingha. Leo yang teringat akan hubungan awal mereka, mengejar Duan dan memohon agar ia tetap tinggal. Ia berjanji akan membantunya sebisa mungkin. Duan hanya tertawa, lalu berteriak bahwa Ling Hawing tidak membutuhkan orang seperti Leo. Ia menyatakan bahwa dirinya lebih kuat, dan tidak seharusnya orang luar seperti Leo ikut bergabung. Ia pergi, dan Ju mencoba menahannya, namun Duan tetap menolak. Ia mengatakan bahwa pelindung klan telah tiada, Guru Fan, dan bahwa segalanya telah berakhir bersama kematiannya. Ia mengajak semua untuk meninggalkan klan. Tanpa daya, satu persatu anggota klan mulai pergi. Ju mencoba meyakinkan mereka untuk bertahan, namun sia-sia. Mereka semua meninggalkan sayap tersebut. Hujan mulai turun, membasahi tanah dan hati yang pilu. Leo tetap diam di dalam,
mengenang masa lalu. Ju menangis terseduh melihat kepergian mereka. Leo meneguhkan hati bahwa ia akan menghadapi semua ini dan suatu hari nanti akan memulihkan kekuatan klan. Dalam kesepian itu, tak ada satupun murid yang tersisa di sayap Lingha. Duan seharusnya menjadi guru penerus, karena ia adalah murid pertama, namun para murid memilih Zhou sebagai guru mereka, sebab dialah yang tersisa dan yang paling mereka hormati. Setelah Zhou diangkat menjadi guru, mereka bertanya tentang hal pertama yang harus dilakukan. Tanpa disangka, Leo dan Zhou menjawab serentak, berburu hewan spiritual untuk persiapan ujian berikutnya. Hal ini membuat Zhou tersenyum, merasa bahwa Leo adalah seseorang yang sejiwa dengannya. Zhou lalu mengeluarkan peta, namun tidak menemukan banyak tempat yang menjanjikan. Leo, yang lebih berpengalaman, menawarkan lokasi yang lebih baik. Mereka pun berpindah ke tempat baru, meski daerah itu juga ramai oleh para pemburu hewan spiritual. Leo kemudian membawa mereka ke tempat yang sepi dan aman, memastikan tidak ada satupun yang mengikuti. Kemudian, Leo melompat turun dari puncak gunung, membuat yang lain cemas. Namun, ia menurunkan mereka satu persatu menggunakan roh tanamannya. Dalam perjalanan, mereka menjumpai berbagai binatang spiritual, seperti bunga militer dan monyet. Leo menjelaskan bahwa hewan spiritual memiliki 4 tingkatan, dari kucing, tingkat pertama, hingga naga, tingkat keempat. Mereka lalu menemukan seekor firefox, hewan spiritual ganas, yang ternyata milik seseorang yang juga berada di sana. Pemilik firefox menyerang Leo, namun Leo menghindar. Orang itu lalu meminta mereka pergi, mengklaim tempat itu sebagai miliknya. Leo dan timnya berpura-pura memiliki hewan spiritual untuk menakutinya, padahal mereka belum memilikinya. Taktik ini berhasil, dan orang itu pun pergi. Namun, suara mengerikan dari hewan spiritual tingkat tinggi terdengar, dan mereka segera mendekat. Ternyata, itu adalah seekor badak panda. Semua tertarik untuk menangkapnya. Pemilik Firefox memerintahkan serangan, tapi panda tersebut justru menyerap warna dari rubah itu, membuat serangannya gagal. Panda menyerang si pemilik, membuat warna tubuhnya lenyap. Panda lalu menyerang Leo, tapi Leo menghindar. Ia meminta timnya bersembunyi. Tubuh Leo mulai berubah warna. Ia memanggil anjing spiritualnya dan memintanya untuk buang air kecil kepadanya guna menetralisir efek penyerapan warna. Namun, tindakan itu tak berhasil, membuat Leo kesal. Saat itu, panda kembali menyerang rubah api dan tampaknya melukainya. Tapi ternyata itu hanyalah ilusi. Panda lalu benar-benar menyerang pemilik rubah, namun ia berhasil menghindar. Panda terus menyerang dengan kekuatan polusi spiritual yang membuat semua merasa pusing. Melihat tuannya terancam, anjing spiritual Leo menyerang panda dan berhasil menjatuhkannya. Ia pun buang air kecil pada panda tersebut, yang membuat tim Leo bersorak karena merasa telah mengklaim panda itu. Namun, Raja Rubah muncul, mengikat panda dan membawanya kabur dengan terbang tinggi, menipu mereka semua. Akhirnya, mereka harus melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan spiritual lain. Sementara itu, Raja Rubah tersebut tiba di markas besar sekte dan memperkenalkan dirinya kepada para penjaga sebagai Su. Ia menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menemui Tuan Yu, kepala asosiasi hiburan yang dikenal memiliki banyak hewan spiritual. Yu bertemu dengan Su dan langsung terkesan padanya. Ia menceritakan pengalamannya menangkap seekor panda besar, sebuah pencapaian yang membuat banyak orang tak lagi meremehkannya. Yu pun mengajukan permintaan agar Su bersedia bergabung dengan sektenya dan menjadi salah satu pengawalnya. Namun, respons Su sungguh di luar dugaan. Dengan penuh kemarahan, ia menegaskan bahwa mereka sebelumnya telah membuat kesepakatan. Tak lama kemudian, mereka memperlihatkan hewan roh Su, seekor rubah api biru, yang telah ditawan sejak hari itu. Mereka mengatakan bahwa rubah tersebut akan dibebaskan jika ditukar dengan panda yang telah ditangkap. Saat upaya pertukaran itu berlangsung, Su menyadari bahwa mereka hampir membawa rubah itu pergi. Namun ternyata, yang mereka ikat adalah rubah lain yang berbeda. Para penjaga sekte menyerang Su dan teman-temannya. Yu sendiri berniat agar Su tidak bisa lagi menjalin hubungan dengan hewan rohnya. Saat penjaga menyerang, Su membalas dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, jumlah lawan terlalu banyak dan akhirnya ia tertangkap. Dalam keadaan terdesak, Su meminta bantuan kepada rubah api, dan hewan itu menyerang para penjaga dengan semburan api, membuat mereka menjauh. Su pun mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan balasan. Namun, Yu kemudian menunjukkan seekor binatang besar yang langsung menyerang Su dengan hebat, menjatuhkannya ke tanah. Yu dengan dingin mengatakan bahwa dirinya tak peduli terhadap siapapun, namun rubah istimewa milik Su memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar. Sementara itu, di pasar, terlihat poster pencarian terhadap Leo, namun sengaja disembunyikan agar Leo tidak melihatnya. Mereka lalu mendatangi serikat petarung untuk mengambil simpanan uang atas nama Ling Xiaowing.
Namun, petugas menyatakan bahwa semua uang telah ditarik, membuat Joe menangis tersedu-sedu karena ternyata Leo lah yang mengambilnya. Leo kemudian menjelaskan bahwa ia telah menabung sebagian uang agar bisa digunakan bersama, termasuk untuk membeli hewan roh. Mereka kembali ke pasar dan membeli satu hewan untuk masing-masing dari mereka. Meski harga sangat tinggi, mereka berhasil menawar dengan cerdik, kecuali sang juru masak yang kurang berpengalaman dalam tawar-menawar. Saat terus menyusuri pasar, mereka menemukan bahwa panda yang mereka tangkap sedang ditawarkan untuk dijual. Mereka menuntut hak mereka atas panda tersebut, namun sang penjual menolak dengan marah. Untungnya, si panda ternyata membantu mereka dengan menipu penjual dan menghilang dari kandangnya. Saat si penjual masuk untuk mencari, panda itu muncul kembali dan menghajarnya. Sang juru masak kemudian mendekati si panda dan berkomunikasi secara mental, menjelaskan apa yang telah terjadi dan memohon agar panda itu bersedia menjadi hewan rohnya. Si panda menunjukkan cincin roh yang istimewa, dan dengan bantuan Joe, panda tersebut resmi menjadi hewan roh sang juru masak. Pengalaman pertamanya memiliki hewan roh. Tak lama setelah itu, mereka melihat dua rubah, satu biru dan satu merah, sedang diikat. Leo terkejut saat mengetahui bahwa Surupanya telah menjual hewan-hewan rohnya. Mereka segera membebaskan kedua rubah tersebut, yang kemudian menceritakan keadaan Su dan memohon agar mereka menyelamatkannya dari sekte kemudahan. Namun, terdapat konflik besar antara Ling Xiaowing dan sekte kemudahan. Leo, yang kini memiliki kekuatan besar seperti seorang jenderal spiritual, justru punya rencana lain. Ia mengajak mereka kembali ke markas dan memberikan sapu tangan yang menandai sebuah pohon di dalam hutan. Saat mereka menggali di dekat pohon itu, mereka menemukan surat dari Fen. Mereka menyangka surat itu ditulis Fen, namun ternyata dari Leo. Dalam surat itu, Leo menulis bahwa jika mereka menemukannya, maka ia mungkin sudah tiada. Ia tidak menemukan cara yang lebih baik untuk menyampaikan pesan ini dan meminta mereka agar tidak menyerah. Ia yakin bahwa suatu hari Ling Xiaowing akan kembali bersatu dan menjadi sekte terkuat di dunia. Ia juga meninggalkan bola-bola energi untuk membantu mereka tumbuh lebih cepat dalam kekuatan, serta pesan bahwa ia akan selalu bersama mereka, menyaksikan kejayaan mereka dari kejauhan. Sementara itu, di aula utama, kabar bahwa sekte kemudahan telah diserang menyebar luas. Banyak yang mengatakan mereka pantas menerimanya, meskipun peristiwa itu tetap terasa janggal bagi sebagian orang. Di tempat lain, Su terus disiksa oleh Yu dalam tahanan. Namun, tak lama kemudian, Leo dan rekan-rekannya muncul dan mengalahkan para penjaga. Mereka berhasil membebaskan Su yang sangat terkejut akan kedatangan mereka. Mereka bahkan membawa kunci asli untuk membuka belenggunya. Begitu bebas, hewan roh Su mendekatinya dan langsung dipeluknya dengan hangat. Lou mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan rencana besar mereka. Joe akan membebaskan hewan-hewan roh, dan Lou akan menjadi kepala sekte. Su merasa terkejut dengan penyelamatan Lou, namun Lou meyakinkannya bahwa mereka membutuhkan bantuannya karena ia memiliki kekuatan besar. Kemudian, seorang anak buah yang terluka memberi informasi bahwa mereka diserang oleh salah satu faksi. Pemimpin faksi pun bertanya-tanya siapa yang berani melakukan hal semacam itu. Lou sendiri sedang berada di rumah Yu dan menyerukan agar Yu muncul. Namun, perhatian Lou teralih oleh harta karun, gulungan teknik tingkat tinggi, dan materi pengembangan yang tersembunyi di rumah tersebut. Hewan roh Lou meminta agar mereka dikembangkan menggunakan barang-barang itu. Namun Lou mengatakan ia akan melakukannya setelah mengalahkan musuhnya terlebih dahulu. Liu kemudian menampakkan diri dan mengatakan bahwa ia bersedia membagi semua harta itu jika Lou bergabung dengan sektenya. Ternyata, Liu datang untuk membalas dendam kepada sayap Linka. Lou langsung menyerang Liu dan hampir mengenai sasaran jika saja tidak ada goblin tanaman yang menyelamatkan Liu. Seekor anjing menggonggong untuk memperingatkan Lou akan datangnya serangan dari binatang buas, membuat Lou segera melarikan diri sambil membawa sebagian harta karun dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian binatang itu. Binatang tersebut sangat cepat dan kuat. Saat Lou bersembunyi, binatang itu sedang mengembalikan harta ke tempatnya bersama U. Seekor anjing melemparkan sebuah harta karun ke bawah, membuat sang pemilik marah besar karena harta itu pecah. Goblin tanaman kemudian memanjat peti dan menjatuhkan isi harta ke tanah. Saat Lou dan hewan-hewan rohnya hendak pergi, seekor binatang gelap memukul Lou hingga jatuh. Lou sadar bahwa binatang itu sangat kuat, dan ia harus bergabung kembali dengan Joe dan yang lain. Joe dan kelompoknya telah berhasil membebaskan hewan-hewan roh dan berkumpul kembali, meski Lou belum bersama mereka. Tiba-tiba terjadi ledakan besar yang diduga berasal dari pertempuran Lou. Namun, Lou akhirnya muncul dan Joe segera memeriksanya. Lou menjelaskan bahwa ledakan itu berasal dari binatang buas gelap yang menyerangnya, dan dibutuhkan waktu untuk bisa menghadapinya karena kekuatannya sangat besar. Kemudian, Yu muncul kembali, namun Su langsung menghadangnya.
Yu marah besar karena Su berani menantangnya di hadapan sekte kemudahan. Ketika binatang buas menyerang Su, dua rubah menembakkan serangan ke arah binatang itu. Namun serangannya luput karena binatang itu menghilang dengan cepat. Liu kemudian memanggil Cuk Tong untuk menggunakan kemampuan cahayanya. Binatang gelap itu lalu menyerang panda, namun panda berhasil menangkis serangan tersebut. Kemudian makhluk itu kembali menghilang dan muncul dari bawah tanah, mengejutkan semua orang. Li berhasil pulih dari lukanya berkat bantuan hewan roh milik Zhou. Ia ingin menyerang makhluk kegelapan tersebut, namun tanaman goblin yang disiapkannya masih dalam tahap pengembangan. Melihat situasi yang semakin genting, rekan-rekan Zhou melepaskan hewan peliharaan mereka untuk menghadapi makhluk buas itu. Kedua rubah spiritual mencengkeram makhluk tersebut dengan erat, sementara hewan roh lainnya bersiap untuk memberikan pukulan telak. Namun, Anda tiba-tiba mempercepat proses evolusi makhluk itu sebelum serangan mereka dapat dilakukan, yang menyebabkan makhluk tersebut kehilangan kendali dan menggagalkan serangan dari pihak Zhou. Dalam kekacauan itu, hewan-hewan roh mereka terlempar dan saling berbenturan. Seekor panda mencoba menyerang makhluk itu, namun justru terkena serangan balik dan bertabrakan dengan Tong hingga jatuh ke tanah. Tanpa disadari, makhluk gelap itu muncul di belakang Zhou dan rekannya. Dalam upaya melindungi Zhou, temannya mendorongnya menjauh, tetapi dirinya sendiri yang terkena serangan. Zhou merasakan ketakutan yang mendalam saat melihat semua hewan roh terluka, dan hal ini justru membuat Anda merasa senang. Anda kemudian memerintahkan makhluk gelap itu untuk menghabisi tuannya. Makhluk bayangan itu menyerang Zhou dan berhasil menangkapnya, membuat Leo sangat marah. Namun, makhluk tersebut telah berevolusi menjadi sangat kuat, dan Anda mendorongnya dengan penuh semangat, bahkan menyatakan bahwa kekuatan dari senjata Linga Wing akan hancur menjadi abu. Saat makhluk itu hampir menyerang Zhou, tiba-tiba ikan Zenan, hewan spiritual milik Leo, muncul dan menyerang makhluk gelap tersebut, mengejutkan Anda. Setelah berhasil mengusir makhluk itu, tangan Zenan mencengkeram Zhou dan melindunginya. Di sisi lain, Denan kembali menyerang makhluk gelap dan menghantamnya, membuat Zhou kagum akan kekuatannya. Anda kemudian memerintahkan makhluk gelap tersebut untuk menggunakan serangan jarak jauh. Ia menembakkan beberapa anak panah ke arah Denan. Denan tidak berhasil menghindar dan tertusuk beberapa anak panah. Makhluk itu melanjutkan serangan dan menjatuhkan Zenan, lalu memeluknya dengan erat. Namun, Leo membebaskan Zenan menggunakan sihir gelembung. Denan kembali menyerang. Ia menggunakan lengannya untuk menahan makhluk itu, dan ketika Anda hendak ikut campur, Anda malah terkena serangan dan terjatuh. Meskipun makhluk gelap itu berhasil ditahan oleh lengan roh, Anda mencoba merapal mantra untuk meningkatkan kekuatannya. Denan muncul kembali dan mencoba menelan makhluk itu dari kepala. Meski begitu, Anda tidak berhenti memperkuat makhluk tersebut, sehingga ia berhasil lepas dari cengkeraman Zenan. Makhluk itu kemudian menusukkan cakarnya ke tubuh Zenan, melukai dirinya. Ia mencoba melepaskan cakarnya dari mulut Zenan, namun Zenan tetap mengendalikannya dengan kuat. Bayangan makhluk itu berusaha melarikan diri namun gagal, hingga akhirnya Denan berhasil menelannya. Namun, inti dari makhluk itu jatuh ke tanah dan tidak ikut tertelan, yang membuat Anda merasa puas. Su lalu memerintahkan Firefox untuk mengambil inti tersebut. Firefox berhasil, tetapi Anda memukulnya dan mendorongnya hingga ia bertabrakan dengan Su dan inti itu terlepas dari mulutnya. Makhluk gelap mencoba merebutnya kembali, tetapi Leo bergerak cepat untuk mencegahnya. Sayangnya, makhluk itu mengejar mereka dan melancarkan serangan, menjatuhkan Leo dan Zenan, membuat mereka tak bisa bergerak. Leo berusaha keras melepaskan diri karena ia tahu satu serangan lagi bisa menjadi akhir segalanya, namun ia gagal. Di saat yang sama, semua orang sudah terkapar, terluka akibat serangan makhluk gelap tersebut. Yu merasa telah berhasil menghancurkan sayap Linga dan menunjukkan kegembiraannya. Namun, tiba-tiba muncul seorang gadis, yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Lu, dan ia segera bergabung dengan Lu. Yu hampir saja melancarkan serangan padanya, tetapi gadis itu dengan gesit menghindar dan memukulnya, menyebabkan Yu terluka dan berdarah. Pukulan berikutnya membuat Yu terpental hingga menabrak dinding. Lu mengenali gadis itu sebagai orang yang dulu pernah ia bebaskan. Ia mengucapkan terima kasih, membuat sang gadis tersipu malu dan langsung kabur, meninggalkan Lu dalam kebingungan. Beberapa saat kemudian, Su tersadar dan menyatakan bahwa mereka belum mengambil semua materi penting. Mereka pun mulai mengumpulkannya, namun Li Su memiliki pendapat lain dan menuntut 70% dari bahan tersebut. Sebagai respons, Lou melemparkan air seni anjing kepadanya agar ia lupa dengan permintaannya. Ketika Su meminta setengah dari barang itu, Lou kembali melakukan hal yang sama. Setiap kali disiramkan air seni anjing, mereka lupa topik pembicaraan sebelumnya. Akhirnya, mereka berhasil menipu Li Su, yang mengaku pusing dan tidak mengingat apa-apa.
Ia pun memutuskan untuk kembali tidur setelah membantu membawa barang-barang itu. Kemudian Liu mengusulkan agar setiap orang memilih hewan spiritual yang sesuai untuk mereka. Saat berjalan, ia melihat seekor bola api baja dan berhasil menjinakkannya, hingga menjadi salah satu hewan spiritualnya. Namun, ketika ia menyatu dengannya, ia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Cerita beralih ke markas Linga Wing. Liu akhirnya terbangun kembali. Rekan-rekannya menyatakan kekhawatiran mereka dan berniat menyiapkan makanan untuk membantunya pulih. Ketika ia sendirian, Liu berbicara pada dirinya sendiri bahwa saat menjinakkan bola api tersebut, ia merasa diserang oleh kekuatan tak kasat mata yang sangat aneh. Untungnya, berkat bahan peningkatan yang dimiliki, semua hewan spiritual dapat ditingkatkan ke tahap roh. Liu kemudian memanggil Zinian untuk memeriksa ruang peningkatan. Ia masuk ke dalam ruang tersebut dan mulai berbicara serta berpikir sendiri. Ia mendapati bahwa ruang itu memang telah mengalami peningkatan, dan seiring pertumbuhan Zinian, kekuatan ruang juga meningkat, meskipun waktu di dalamnya menjadi lebih lambat. Sebelum kompetisi evaluasi kelas D dimulai, semua hewan spiritual dipastikan mencapai perkembangan tinggi pada tahap pembangunan roh. Liu mencurigai bahwa pengkhianat bukanlah Juo ataupun orang lain yang masih tinggal di sekte. Salah satu pengkhianat sudah lama pergi dan tidak pernah kembali. Namun, ia tetap harus waspada sampai menemukan kebenaran. Ia kemudian bertanya pada dirinya sendiri, apakah kau melihat Juinian? Dan mencoba menyingkap reaksi dari seseorang terhadap nama tersebut. Ia pun menemui Juo, yang saat itu tengah melakukan ritual. Juo berpura-pura tidak mengenal Liu, dan menyebutnya sebagai pemula yang hebat dalam pertarungan. Namun, saat Liu menatapnya, Juo meneteskan air mata. Ketika ditanya alasannya, ia segera menyeka air matanya. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah murid dari Master Fan dan bahwa Liu telah disebut sebagai harapan bagi kebangkitan sekte Linga Wing. Liu dengan rendah hati mengatakan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerjasama, bukan hanya usahanya sendiri. Ia kemudian menceritakan tentang kisah ikan besar yang pernah mereka alami bersama. Setelah itu, ia menyebutkan bahwa dirinya akan bertemu seseorang yang masih menggunakan teknik ikan besar karena alasan sentimental. Liu bertanya kepada Juo mengenai masa lalunya sebelum bergabung dengan Linga Wing. Namun Juo menghindari pertanyaan tersebut dan malah memperlihatkan catatan yang berisi pertanyaan. Apakah orang itu adalah dirinya? Hal ini membuat Liu gelisah, terlebih karena keluarga B juga tengah mencari orang tersebut. Juo lalu bertanya dengan hati-hati, apakah benar Liu adalah orang mesum seperti dalam rumor? Namun Liu membela diri dan menegaskan bahwa ia adalah orang baik dan tulus, dan bahwa kepercayaan Juo tidak akan salah tempat. Juo mempercayainya bahkan sebelum tahu siapa Liu sebenarnya, karena selama ini Liu telah banyak membantu. Ia merasa bahwa tindakan dan cara Liu menghadapi musuh sangat mirip dengan Master Fan. Bahkan ia bertanya langsung, apakah Liu adalah muridnya, temannya, atau Master Fan itu sendiri? Silakan.